Pemirsa, digitalisasi merupakan fenomena yang sudah merambah ke seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali di sektor perbankan. Digitalisasi perbankan memberikan kemudahan, tapi juga sekaligus resiko baru yang harus diantisipasi. Salah satu resikonya berkaitan dengan keamanan cyber atau cyber security. Keamanan cyber dalam dunia perbankan menjadi perhatian khusus, terlebih dengan adanya kejahatan skimming, yaitu pencurian informasi menggunakan alat skimmer untuk meniru personal identification number atau PIN. Kejahatan skimming menjadi sorotan setelah terjadi kebobolan dana nasabah dengan nominal hingga ratusan juta rupiah. Selain skimming, terdapat juga kejahatan cyber lain yang mengincar nasabah. Lalu bagaimana peran regulator serta perbankan dalam mengamankan nasabah dari kejahatan cyber di era digital? Bersama saya Lucia Saharwi dalam Indonesia Forward kali ini, kami akan membahas tentang digitalisasi perbankan dan keamanan cyber bersama dua orang narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Bapak YB Haryantono, Direktur IT dan Operasi BNI, serta Bapak Anung Herlianto, Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK. Saya ingin ke Pak Anung terlebih dahulu nih. Mungkin Pak Anung bisa memaparkan terkait perkembangan isu terbaru tentang keamanan cyber ini dalam hal di mana keamanan data pribadi di Indonesia ini bagaimana, Pak Anung? Ya baik Mbak Lucia, ini menarik ya. Jadi untuk menyangatkan ini ya bahwa digital banking ini sekarang sudah sangat masif. Ini saya sampaikan data pertumbuhan nilai transaksi digital. Ya, triwulan 1 2022 itu 11.100 triliun ya, tumbuh 34,9% dibandingkan triwulan 1 tahun ya periode yang sama tahun lalu. Nah, perkembangan itu tentunya akan memicu tantangan tersendiri dalam transformasi bank digital ke depan. Nah, ke depan, di masa depan, kita melihat bahwa bank itu nanti tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang, tetapi juga salah satu tempat menyimpan data paling aman, yang diharapkan demikian. Nah, di era teknologi dan disrupsi digital, ini data akan menjadi aset yang sangat berharga. Ya, semua orang mengejar big data, orang bicara big data, big data. Dan ini menjadi kunci daya saing bisnis, sehingga pengelolaan dan pelindungan data nasabah ini menjadi kritikal, Mbak Lucia ya. Nah, salah satu tantangan yang perlu diwaspadai oleh bank itu adalah perlindungan data pribadi dan risiko kebocoran data. Saya kutip lagi data IBM secara global, di 2021 sektor jasa keuangan masih menempati posisi yang rentan terhadap serangan cyber, yaitu 22,4% atau peringkat kedua di top 10 industri. Tahun sebelumnya malah menjadi peringkat pertama. Nah, data breach ini masih merupakan salah satu isu utama yang dihadapi lembaga jasa keuangan. Dapat dilihat dari maraknya kebocoran data produk keuangan, antara lain ya dompet elektronik, kita sering juga mendengar kartu kredit, kartu debit maupun data lainnya. Nah, data ini juga dikonfirmasi oleh survei dari CyberEdge Group, yaitu bahwa sektor perbankan itu masih menjadi sektor yang paling rentan, sama ya di tahun 2002 ini. Nah, bagaimana potensi serangan ke depan? 86,7% responden di sektor keuangan, mungkin Pak YB juga mengkonfirmasi ini, memprediksikan akan terjadi successful cyber attacks di organisasinya dalam 1 tahun ke depan. Dengan adanya ekspektasi ini diharapkan sektor keuangan juga memiliki persiapan dan mitigasi yang mumpuni ya untuk merespon dan menanggulangi serangan cyber yang terjadi di masa datang. Nah, ini saya juga akan menyampaikan hasil analisis OJK atas laporan insiden fraud terkait cyber. Nah, salah satu penyebab tingginya insiden cyber adalah kelemahan dari si eksternal. Antara lain akibat masih rendahnya literasi dan pemahaman nasabah dalam menjaga data diri, khususnya kerahasiaan atas transaksi yang dilakukan. Nah, fraudster itu pasti akan menyerang layer yang paling lemah dari ekosistem perbankan. Nah, siapa dia? Itu adalah nasabahnya. Ya, oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan awareness mengenai keamanan cyber dan pentingnya perlindungan data kepada masyarakat. Saya kira itu dulu, Mbak Lucia. Iya, Pak. Bentuk penanganan dan cara baru apa yang diterapkan pelaku industri jasa keuangan dalam menghadapi modus kejahatan yang kita tahu semakin beragam dan canggih ini? Ya, jadi perlindungan data pribadi dan literasi nasabah itu menjadi kunci, seperti tadi saya sampaikan, dalam penanganan fraud di era digital ini. Ya, tadi saya sampaikan fraudster pasti akan menargetkan layer terlemah dalam ekosistem perbankan, yaitu nasabah. Nah, saat ini OJK telah mengatur secara umum mengenai perlindungan data
dan informasi di sektor perbankan, antara lain melalui POJK 12/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital atau POJK LPD oleh Bank Umum, dan POJK Manajemen Risiko Teknologi Informasi atau POJK MRTI. Ini sebentar lagi kita sudah revisi menjadi POJK mengenai penyelenggaraan teknologi informasi. Mudah-mudahan dalam bulan ini kita keluarkan. Tidak hanya menyangkut manajemen risiko saja, tapi kita perluas. Ya. Kedua POJK tersebut, yaitu POJK LPD dan MRTI tadi, itu mengatur antara lain kewajiban bagi Bank Umum untuk melakukan langkah pengendalian dan memastikan sistem dan data terjaga kerahasiaannya. Ya, yang kedua, menyediakan jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, antara lain confidentiality, ya, integrity, availability, dan menerapkan two-way factor authentication. Nah, penerapan dua faktor autentifikasi ini dapat memitigasi risiko penyalahgunaan data pribadi yang bocor untuk account takeover ataupun pencurian data nasabah secara digital. Karena pelaku kejahatan itu yang pertama kali, ya, kalau toh dia mengetahui faktor keaslian atau what you know, itu pasti akan mencari faktor kedua, what you have, seperti misalnya SMS, OTP, PIN, dan seterusnya. Nah, kalau itu berhasil, maka baru kejahatan itu dapat dilakukan. Nah, di sini bank perlu memastikan memang penerapan kombinasi dari faktor keaslian yang efektif untuk mencegah berhasilnya kejahatan account takeover dan fraudster tadi, ya. Dan yang lebih penting lagi, mengedukasi nasabah secara berkala mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan faktor keaslian yang digunakan pada sistem aplikasi bank. Nah, bentuk penanganan yang lebih advance. Nah, bank telah pada dasarnya nih Pak YB juga pasti ya, nanti telah mengidentifikasi beberapa modus kejahatan digital di Indonesia. Nah, sangat disadari bahwa penggunaan teknologi informasi secara masif ini akan meningkatkan risiko serangan cyber yang juga dapat berakibat pada kebocoran nasabah. Mbak Lucia, kita semua tahu sekarang data nasabah itu sebenarnya sudah tersebar di mana-mana. Tetapi risiko terbesar itu ada di bank karena loss event-nya itu pasti ada di bank ketika ya kerugian finansial yang dialami nasabah itu ada di bank dan teriaknya pasti ke bank terlepas dari kebocoran ada di mana saja, ya. Oleh karena itu kita juga sudah memberikan guiding principle. Intinya adalah bagaimana bank itu memiliki kebijakan perlindungan data atau data protection, pertukaran data, ya, ataupun data transfer, dan tata kelola data yang baik. Kita sudah atur berikan guiding prinsipalnya dalam blueprint transformasi digital yang sudah kita keluarkan. Nah, ini semua sebenarnya kita upayakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital yang saat ini masif dilakukan, dan ini merupakan transformasi luar biasa sejak pandemi, ya, terkait dengan layanan yang lebih mudah, aman, dan cepat dengan menggunakan metodologi teknik digitalisasi ini. Kira-kira demikian, Mbak Lucy. Baik, Pak Anung, berarti dengan POJK terkait cyber security ini, setiap pelaku industri perbankan begitu wajib untuk menyediakan channel transaksi digital yang aman bagi nasabah, begitu ya Pak ya? Iya, keharusan itu. Ya. Oke, nah ini masyarakat yang biasanya menjadi korban dari kejahatan cyber sering kemudian tidak tahu harus mengadu kemana. Dan pada akhirnya kasusnya menjadi viral di media sosial. Nah, bagaimana mekanisme pengaduan dan layanan masyarakat kepada OJK, Pak? Nah, sebenarnya prinsip penanganan pengaduan terkait dengan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, ini kita sudah ada POJK-nya, ya, POJK nomor 6 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nah, pelaku usaha jasa keuangan termasuk perbankan ini wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen yang terdapat pada kegiatan penanganan, pengaduan, dan penyelesaian sengketa atas produk dan atau layanan. Ya, tadi Pak YB di diskusi offline tadi bahwa kalau itu kerugian disebabkan oleh kesalahan sistem ataupun infrastruktur yang disiapkan oleh perbankan, maka kita tidak melihat root cause-nya dulu, tapi bank harus mengganti dulu. Ya, intinya itu prosedur yang sangat mendasar. Nah, kita juga punya
Di POJK tadi itu pelaku usaha jasa keuangan itu dilarang menekan biaya. Ya intinya begitu kepada konsumen dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur pengaduan. Nah, kita juga mengatur mekanisme pengaduan konsumen. Ini di POJK 18 2018 mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Nah, POJK ini mewajibkan pelaku usaha keuangan termasuk perbankan untuk menyediakan sistem layanan pengaduan tanpa biaya. Ya, tadi sudah saya sampaikan. POJK ini juga mengatur batas waktu penyelesaian sengketa yang harus dipenuhi oleh perbankan atau pelayanan usaha jasa sektor keuangan yang lain. Nah, selain itu OJK juga menyediakan layanan terhadap masyarakat untuk upaya penyelesaian pengaduan yang dapat disampaikan melalui aplikasi portal pelindungan konsumen atau singkatannya APPK. Ya. Jadi siapapun yang merasa dirugikan, ya itu bisa masuk ke portal dan menyampaikan keluhannya. Nah, selain itu, ini di aturan teknisnya, kita juga punya surat edaran OJK nomor 2 tahun 2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan. Nah, ketentuan tersebut mengatur detail mengenai pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku jasa keuangan. Jadi sebenarnya kita sudah menyediakan outlet dan mengantisipasi potensi ya apakah itu kesalahan nasabah, kesalahan bank, tapi intinya kalau nasabah mengalami kerugian akibat transaksi digital ini bisa menyampaikan pengaduan melalui berbagai outlet tadi. Kira-kira demikian Mbak Lucy. Kemudian apakah ada koordinasi dengan penegak hukum begitu ya dalam rangka memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan cyber ini? Ya Mbak Lucy, jadi cybercrime sendiri ini merupakan bentuk kejahatan yang penyelesaiannya memerlukan peran dari berbagai pihak, ya termasuk aparat penegak hukum. Kita sudah sangat rutin bicara dengan dan berdiskusi, membentuk fokus group discussion dengan aparat penegak hukum, BSSN dan lain-lain. Ya, karena memang ini sangat interdepth. Ya, oleh karena itu kolaborasi antar stakeholders ini kami rasa sangat penting. Antara lain ya kementerian dan lembaga sebagai regulator, kolaborasi antar bank dan pelaku usaha sektor jasa keuangan, termasuk asosiasi, pihak penyedia jasa telekomunikasi, terutama terkait dengan serangan cyber yang bersifat social engineering. Ya, serta tentunya aparat penegak hukum dalam menghadapi dan merespon terjadinya serangan cyber ini. Ya, kita rutin melakukan diskusi terkait dengan modus-modus baru, termasuk cyberbullying ini ya. Nah, selain itu seluruh pihak juga harus memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan internalisasi budaya dan peningkatan awareness mengenai keamanan cyber di seluruh lapisan organisasi. Kita mendeteksi dari digital maturity assessment kita, memang kultur itu masih harus ditingkatkan. Ya, visi bisnis, teknologi itu lebih advance dibandingkan dengan tatanan organisasi dan kultur dalam internal bank. Termasuk juga infrastruktur hukum kita memang kadang-kadang belum bisa menjangkau. Dan kita sangat maklumi ya, karena ini kan sesuatu perkembangan baru. Dan harus memerlukan penyesuaian juga dalam struktur hukum kita. Nah, salah satu lagi kita juga koordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN), ya, dan otoritas keuangan lainnya across yurisdiksi, termasuk dengan Bank Sentral, lembaga pengawas di berbagai negara untuk menciptakan keamanan dan ketahanan cyber, khususnya di across yurisdiksi, ya. Mbak. Baik. Kira-kira demikian, Mbak. Baik Pak Anung. Lalu bagaimana keamanan transaksi di sektor perbankan khususnya Bank Negara Indonesia? Kita akan membahasnya lebih lanjut nanti pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Forward. Ya, terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward dan kita masih membahas mengenai keamanan cyber dalam sektor perbankan bersama Bapak YB Haryanto, Direktur IT dan Operasi BNI, serta Bapak Anung Herlianto, Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK. Saya ingin ke Pak YB dulu nih Pak. Pak, kasus-kasus baru apa saja yang perbankan temukan sejauh ini khususnya yang terkait dengan keamanan data nasabah?
Ya, terima kasih Mbak Lucy. Mungkin kalau kita bicara sekarang isu mengenai cyber security, perbankan itu industri yang concern mengenai cyber security mungkin sejak awal ya. Karena kalau kita dulu, ini adalah evolusi dulu, kita bicara waktu komputerisasi, yang kita jaga adalah bagaimana akses itu yang dulu hanya dilakukan oleh karyawan bank terhadap sistem komputer, bagaimana mengelola supaya karyawan tidak melakukan akses dengan proper segala macam, itu adalah pada awal-awalnya komputerisasi terjadi. Begitu kita bicara mengenai eranya internet, ya, kita membuka akses kepada nasabah, kepada publik langsung melalui jaringan internet. Ya, jadi pekerjaan yang dulu kita hanya proteksi kepada proses internal, kita sekarang perbankan itu harus memprotek, mengamankan semua akses yang berasal dari internet, di mana akses internet bisa berasal dari semua orang, ya, nasabah maupun bukan nasabah. Jadi perkembangan ini memang sudah sebenarnya merupakan evolusi dari perbankan, ya, yang concern yang sudah dilakukan oleh industri perbankan untuk setiap saat melakukan proteksi-proteksi pengamanan terhadap sistem dari data yang ada di bank dan juga bagaimana pengamanan terhadap transaksi nasabah. Dan ini pun juga terima kasih kepada regulator yang juga setiap saat itu selalu membuat regulasi yang ingin memastikan bahwa perbankan ini bisa menjaga kerahasiaan data, menjaga keamanan sistem, dan juga tentunya keamanan data finansial nasabahnya. Jadi proses ini sudah berjalan dengan cukup lama. Ya. Nah, kalau kita melihat jenis-jenisnya apa, ini adalah mengikuti channel yang berjalan, Mbak Lucy ya. Jadi kalau kita dulu transaksi mungkin bicara mengenai elektronik transaksi di ATM, dulu ada banyak kejahatan skimming, ya, mengcopy kartu. Waktu bicara internet banking, di situ bicara adalah orang social engineering, orang bisa nembus password user ID-nya dari customer, seperti tadi disampaikan oleh Pak Anung, bahwa titik terlemah dari supply chain suatu sistem transaksi perbankan digital itu mungkin dari sisi customer-nya yang tidak diprotek dengan cukup baik. Nah, itu orang melakukan social engineering di sana. Pada saat transaksi ke mobile banking, social engineering berjalan lagi ke mobile banking, effort-effort yang dilakukan cybercrime ini masuk ke dalam channelnya mobile banking. Kita dengar tahu ada istilah account takeover, kemudian orang mengganti SIM card, ya. Ini adalah kita melihatnya ke depan memang ekosistem yang semakin luas saling terhubung dengan satu dengan yang lain. Sehingga proteksi itu bukan hanya harus dilakukan oleh perbankan sebagai satu institusi, tetapi juga harus bersama-sama industri, ekosistem yang terlibat seperti telco, segala macam, memastikan bahwa semua data yang masuk itu adalah data yang benar dan data-data ini aman semuanya, tidak bocor kemana-mana. Jadi kalau saya ditanya mengenai trennya seperti apa, selalu mengikuti perkembangannya. Di mana ada transaksi yang baru, di situ ada kegiatan fraud yang akan mengikuti. Ya, cyber security selalu berada di mengikuti terus mengekor di belakang setiap inovasi yang jalan, Mbak Lucy. Iya, tapi intinya berarti perbankan tidak bisa bekerja sendiri begitu Pak ya, dibutuhkan juga sektor-sektor lainnya mendukung begitu ya. Iya. Nah, untuk BNI sendiri ini bagaimana upayanya dalam melindungi data nasabah, Pak? Apakah ada sosialisasi berkala, kemudian atau tim khusus yang bertugas untuk menjaga data nasabah sekaligus melayani keluhan-keluhan masyarakat begitu? Ya, mungkin kalau kita bicara mengenai pertanyaan jawaban langsungnya, siapa yang akan handle kalau ada keluhan dari nasabah? Pasti kita mempunyai call center. Itu adalah default dari nasabah ke banknya melalui call center. Jadi itu adalah titik untuk kita berkomunikasi dengan customer. Yang paling mudah di situ. Tapi kalau kita bicara mengenai bagaimana proteksi, ada dua area yang kita jalankan selama ini oleh perbankan. Satu adalah bagaimana kita membangun proses internal banknya untuk membuat proses ini menjadi secure, aman, ya. Jadi pengamanan terhadap data yang ada di dalam bank. Kita perbaiki prosesnya, kita perbaiki teknologi infrastrukturnya supaya kita aman, ya. Jadi semua data aplikasi yang ada di perbankan aman dari serangan dari luar. Ini adalah satu. Yang sisi kedua adalah sisi yang cukup besar dan kita agak di luar kontrol perbankan adalah bagaimana awareness dari customer. Jangan sampai mereka terkena social engineering, ya, ataupun penipuan-penipuan yang berpura-pura sebagai perbankan meminta data kredensial nasabah. Nah, ini kita lakukan dengan membuat awareness program yang continuous dan rutin kepada nasabah-nasabah kita. Ini bisa dilakukan oleh perbankan sendiri, juga kita kadang bersama-sama dengan industri maupun dengan regulator. Ya, jadi karena ini adalah dua area yang memang harus dijaga bersama-sama, sisi nasabahnya dan sisi
banknya sendiri. Oke, baik. Tadi kita sudah dengar dari Pak Anung bahwa otoritas pengawas akan menerbitkan POJK Cyber Protection. Nah, menurut Anda seberapa optimal aturan baru ini membuat industri perbankan ini menjadi lebih aman dan nyaman bagi masyarakat? Ini kita sudah sempat baca consultative paper-nya mungkin ya, atau draft-nya awal ya seperti itu. Jadi dari terima kasih untuk OJK Pak Anung especially ya, karena kita sudah mulai membaca. Nah kalau kita dari kacamata sepintas ya kita melihatnya, bank saat ini sangat berlandaskan kepada peraturan yang ada, MRTI POJK 38 ya, itu satu-satunya yang mengguide kita, min-nya adalah di situ mengenai penyelenggaraan layanan teknologi informasi dan juga cyber security yang berada di dalam. Di POJK MRTI itu spesifik bercerita bahwa bank harus mengadopsi dari kacamata risiko aspek-aspek apa yang harus dilakukan oleh perbankan. Di dalam POJK yang baru yang kita sempat baca sekilas, yaitu bicara mengenai layanan perbankan digital dan juga cyber security. Di sini penjabarannya lebih detail daripada kalau kita lihat di POJK MRTI yang ada, POJK yang lamanya yang masih berlaku sampai sekarang. Jadi kalau kita melihatnya ini lebih membantu bank-bank ya, memberikan guidance kepada bank apa aja yang harus dilakukan untuk penguatan cyber security. Jadi lebih lengkap, aspek-aspeknya muncul dengan lebih detail di sini. Jadi ini bisa membantu memberikan bank mendorong perbankan untuk bisa mengimplementasikan bukan hanya framework yang secara keseluruhan, tetapi sampai kepada detail step apa yang harus penguatan-penguatan yang dijalankan. Jadi kami melihatnya dari sisi industri ini adalah POJK yang lebih mendetailkan, melengkapi dari POJK yang sebelumnya. Jadi kita mendapatkan guidance yang lebih detail. Mungkin untuk perbankan yang di size-nya yang kecil segala macam, mungkin yang mereka kalau sampai detail itu yang mungkin mereka akan lebih challenging untuk bank-bank yang seperti itu. Tapi untuk bank-bank besar ini buat kita ini membantu POJK baru. Mungkin seperti itu. Oke, harapannya apa Pak dari BNI dengan penerbitan aturan baru ini? Kemudian aspek mana yang menurut BNI masih perlu diatur lebih ketat? Begitu. Kalau kita melihat dari pengaturan perbankannya, mungkin garis besar sudah cukup ya. Tetapi kalau kami sebagai pelaku industri, yang kita berharap itu adalah bagaimana penguatan dari sisi untuk undang-undang cyber security secara keseluruhan. Lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh regulator? Kita akan bahas lebih lanjut nanti pemirsa, juga perbankan apa aja yang akan dilakukan. Kami akan bahas setelah jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Ya, terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward dan kita masih membahas mengenai keamanan cyber di sektor perbankan bersama perwakilan dari OJK dan juga BNI. Kita kembali ke Pak Anung dari OJK. Pak Anung, setelah POJK Cyber Security telah terbit, bagaimana strategi OJK ke depan untuk terus mendukung kemajuan teknologi perbankan namun tetap memperhatikan aspek keamanan transaksi? Ya, Mbak Lucy. Kita kan beranjak dari roadmap perbankan Indonesia ya. Ada 4 pilar. Pilar kedua itu mengenai percepatan akselerasi transformasi digital. Kita tuangkan pilar 2 itu dalam suatu blueprint. Blueprint transformasi perbankan digital. Itu ada pilar mengenai data, ya, kemudian pilar mengenai IT management, kemudian kita bicara juga mengatur risk management yang antara lain cyber security, outsourcing, kemudian masalah keamanan infrastrukturnya. Terus aspek kolaborasi, kita juga mengatur tatanan organisasi dan yang penting lagi di bawah adalah mengenai customer engagement dan awareness di sana. Dan tugas berat memang ada di bawah untuk terus mengedukasi. Nah, kita sangat sadari bahwa dengan bonus demografi nanti 2030 itu semua populasi itu akan di take over oleh digital savvy, generasi Gen yang lahir tahun 2000-an lah, Mbak. Dan salah satu negara yang tercepat melakukan akselerasi digital itu adalah Indonesia. Nah, oleh karena itu kita segera ya ingin merefine seluruh POJK kita yang tidak lagi fit dengan ekosistem yang saat ini, landscape yang saat ini. Antara lain tadi yang terpenting POJK manajemen risiko teknologi informasi, kita nanti sudah amandemen. Ini mudah-mudahan di bulan ini akan keluar mengenai menjadi POJK penyelenggaraan teknologi informasi.
Jadi keseluruhan dalam blueprint itu yang harus dipatuhi itu akan wajib dilakukan oleh bank, itu kita tuangkan dalam POJK itu, dan kita detailkan dalam SE seperti tadi harapan Pak YB terkait dengan cyber security dan beberapa hal untuk mengantisipasi potensi di unknown risk. Tidak hanya cyber ya, nanti resiko itu pasti berkembang ya, termasuk outsourcing juga ya, risiko mengenai outsourcing. Nah, kemudian kita juga akan merefine POJK mengenai produk dan layanan digital ya. POJK mengenai layanan perbankan digital. Nah, kita juga sedang menyiapkan, melakukan observasi dan selalu mengikuti BCBS di Basel Committee mengenai perkembangan bank yang salah satu yang akan datang ini, mungkin Pak YB juga menyiapkan bank di era metaverse. Ya, bagaimana bank itu nanti mengakomodasi transaksi virtual dan perkembangan crypto aset yang saat ini pesat sekali perkembangan. Apakah bank tetap stay away, ketinggalan kereta, atau kita engage tetapi in prudential manner. Nah, ini juga sedang kita pikirkan. Ya, perkembangan crypto aset ini juga luar biasa. Ya, kalau nanti bank tidak mengakomodasi di sana juga pasti akan ketinggalan dan ditinggalkan dan akan dilayani oleh bank-bank virtual. Ya, itu kira-kira yang dalam pipeline kami, Mbak Lucy. Ya, lalu bagaimana OJK melihat upaya peningkatan keamanan cyber yang dilakukan oleh BNI? Kalau bank spesifik mungkin kita enggak ya, nanti teman-teman pengawas yang akan mengkonfirmasi itu. Tapi intinya kita harus memastikan ya, banyak juga kekhawatiran. Jadi kalau di regulator itu ada dilema ya, kalau setiap kali ada inovasi ya, kita itu akan merangkul benefit yang mungkin akan muncul dengan berbagai inovasi ini, atau stick dengan risiko. Nah, OJK kali ini memilih untuk mengambil manfaat dari perkembangan teknologi inovasi dan memberikan ruang yang kondusif bagi perbankan untuk terus berinovasi. Karena ini sudah menjadi ekspektasi dari publik, Mbak. Kalau bank tidak mereformasi, mentransformasi dirinya ke arah digital dengan segala risikonya, pasti akan ditinggalkan nasabahnya. Karena anak-anak yang digital savvy, generasi milenial itu, yang penting adalah service. Mereka tidak lagi ke price. Ya, jadi oleh karena itu kita juga sudah mengidentifikasi bahwa bank-bank yang tidak bisa memberikan layanan sesuai ekspektasi akan ditinggalkan. Istilahnya fly to service sekarang ini. Gitu Mbak Lucy. Jadi yang terpenting bagi kita adalah bank memastikan, dan dengan konsep principle base yang kita terapkan ini sebenarnya kita sudah mulai percaya bahwa bank-bank tidak akan melakukan quote-unquote ya, bunuh diri dengan mengeluarkan produk dan layanan yang dia tidak paham risikonya. Dan karena dia sudah paham risikonya, maka bank-bank pasti akan memitigasi dan menyiapkan seluruh sistem infrastruktur untuk memitigasi risiko itu. Kita mulai percaya dengan industri, sembari kita mengamati dari aspek prudensialnya. Itu Mbak Lucy. Baik, dari pihak perbankan, Pak YB, apa rencana strategis ke depan dari BNI selaku salah satu bank terbesar di Indonesia untuk tidak hanya melindungi data dan dana nasabah, tetapi juga bisa menjadi patokan bagi bank-bank lain dalam melindungi nasabah dari kejahatan cyber di dunia perbankan? Mbak Lucy, kalau kita bicara mengenai industri perbankan, udah pasti ini very regulated industry, dan kita bank itu selalu sangat prudent sekali dalam penerapan manajemen risiko, terutama walaupun kita itu ingin selalu berada di terdepan untuk melakukan inovasi ya, seperti tadi yang Mbak Anung sampaikan ya. Kita itu akan selalu melihat bagaimana memanage risikonya, yaitu udah menjadi bagian dari udah darahnya dari perbankan, selalu melihat dari bagaimana memanage risikonya. Ya. Tetapi kita sebagai untuk contoh aja nih yang mungkin simple orang melihat ya kan. Perbankan itu adalah salah satu industri yang juga sangat heavy untuk investasi di TI-nya ya. TI kita itu cukup ya. Mungkin kalau kita ngomong perbankan itu kita ngomong Indonesia kira-kira 4% dari revenue itu adalah untuk investasi capex baru. Which is cukup besar kalau kita ngomong perbankan dan highest in the industry sekitar 4%. Kalau kita bicara mengenai bagaimana penguatan cyber security, 7% dari alokasi capex itu adalah untuk penguatan cyber security, peningkatan infrastruktur cyber security, software, hardware, appliance segala macam yang dilakukan untuk peningkatan cyber security. Jadi adalah cyber security kalau bicara mengenai investasi TI porsinya besar sekali ya, dan itu kurang lebih saya rasa setiap perbankan industri yang size-nya sama akan berada di angka-angka seperti itu, Mbak Lucy. Jadi kita selalu
pengembangan itu investasinya, alokasi investasi cukup besar untuk peningkatan cyber security. Baik, terima kasih Pak YB Haryantono dan juga Bapak Anung Herlianto sudah bergabung dan memberikan informasi di sini. Terima kasih, demikian Indonesia Forward kali ini. Dan pemirsa, semoga dialog kita hari ini bisa memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan kita terkait keamanan cyber di era digitalisasi perbankan. Sehingga kejahatan perbankan bisa dicegah dan masyarakat bisa tetap merasa aman dalam bertransaksi perbankan di era digital. Saya Lucia Saharu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.